Ini berapa sarananya? Karena terkadang kita orang berbeda-beda, ada dia yang suka aktivis di sebuah organisasi, ada yang pribadi, ada dia yang bergerak di bangsa, di politik kebangsaan, atau dia bergerak di umat Islam, majelis ulama atau di forum umat Islam dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu memiliki ranah masing-masing, dengan sarana-sarana semuanya ada. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana Imam Nawawi, Imam Malik. Ini saya mendapati, ini di Kaliurang, saya pernah ke sana, ke Kaliurang bertemu dengan seorang rekan saya. Kemudian kita mutar-mutar, beliau seorang pengembang. Beliau bisa menyediakan rumah-rumah walaupun terkadang tidak begitu besar, mungkin tipe 3, 6, 40, itu untuk para asatid di daerah dusun dia itu, dan dijual tanpa menggunakan jasa bank. Itu mampu ternyata dia itu. Ini di Muhammadiyah belum ada kan? Coba kalau guru-guru agama Muhammadiyah, para ustadz-ustadznya itu seperti ini. Anda jadi ustadz di Muhammadiyah, bisa beli rumah tanpa bank, ngangsur per bulan sekian, mampu kita buatkan. Nanti bisa jadi kampung Muhammadiyah, ya kan? Para asatid itu sangat mungkin sekali, belum tergarap. Ini sudah ada, bukan organisasi ini, bahkan justru ini pribadi. Aktivis ini juga berjihad, dakwah. Dakwah ini yang menarik itu, saya membaca itu ada nama Ustadz Fadlan Garamatan, kalau kita tahu itu seorang ustadz di Papua ya. Sampai pernah ke Panah itu. Dakwah di sana dipanah sama penduduk asli. Dikiranya penjahat mungkin ya. Nah, inilah jihad itu. Dengan cara seperti itu kan akhirnya sudah berapa orang di Papua itu mengenal Islam. Akhirnya mereka mau masuk Islam gitu. Coba kalau jihadnya kemudian membawa pedang gitu, itu malah perang. Gak jadi dakwah, Islam gak jadi tersebar. Maka saya katakan jihad tanpa perang itu masyru' itu dalam agama Islam, dan itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Ini terakhir dari saya, mungkin nanti bisa tanya jawab. Ada beberapa jihad yang melampaui batas. Ini saya buat ya supaya mudah paham. Ada namanya jihadnya si Robin Hood ini. Gimana Robin Hood itu nyolong kan, mencuri, melanggar, tetapi ini katanya untuk kebaikan. Ini dalam Islam dilarang. Tidak bisa seperti ini. Ya. Karena kita punya niat ingin menolong orang kemudian mencuri seperti Robin Hood, tidak betul. Kita ingin meloloskan bupati, gubernur. Nah, ini kan sebentar lagi ada pilkada. Kemudian kita meloloskannya dengan cara yang tidak baik. Kita ikut menyogok, kita ikut korupsi, kita ikut sama saja. Pejabat yang mendapatkan jabatannya dengan cara yang tidak baik, sangat berat sekali dia mampu untuk menghilangkan ketidakbaikan tadi. Ya kan? Ketika saya mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok orang supaya saya bisa masuk ke instansi itu, rasanya tidak mungkin saya bisa menghilangkan sogok menyogok dalam instansi itu karena saya termasuk pelakunya. Tidak bisa. Kalau sayanya ya. Yang mampu itu ketika saya masuk, saya tidak melakukan kejahatan itu, saya masuk, maka sangat mungkin sekali saya mampu untuk menghilangkan itu karena saya bersih. Kenapa seperti itu? Sederhana saja, ketika seperti yang terjadi kemarin ketika Pak KPK itu, siapa itu namanya itu? Ya, Pak Somad itu, Abraham Samad itu. Ternyata selevel beliau pun jatuh dan perkaranya ternyata kecil. Maksud saya apa? Kesalahan kecil itu dapat dibesar-besarkan, apalagi nanti kita memiliki sebuah kesalahan besar. Orang memiliki kesalahan besar tidak mungkin dia kemudian bisa menjadi garang gitu. Ketika dia menjadi garang, dia punya banyak aib di belakangnya, sangat mudah sekali kemudian dia diserang balik. Tapi ketika seseorang itu memang di belakangnya dia bersih, maka dia tuh menjadi orang yang sangat garang itu, orang akan takut karena dia tidak susah untuk mendapatkan aibnya. Seperti itu. Nah itu berarti logikanya seperti itu. Maka tidak bisa kita melanggar untuk kebaikan itu. Ya. La darara wa la dirar itu
Tidak bisa kita kemudian menghilangkan suatu hal yang buruk tetapi menimbulkan keburukan yang lain. Itu kan sama saja. Apalagi keburukannya itu nanti lebih besar. Kemudian zaman dahulu itu muncul Khawarij. Mereka punya slogan namanya Al-Hakimiyah Lillah, bahwa penghakiman itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat yang kemudian diambil itu surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian dia menganggap orang selain kelompok dia itu orang-orang kafir. Dia membunuh Ali, dia mencoba membunuh Muawiyah tetapi gagal dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi fitnah di umat Islam. Dilihat, dia merasa melaksanakan ayat Al-Quran, padahal itu salah. Dia membunuh orang Islam sendiri. Nah, ini yang saya katakan mu'tadun, melampaui batas, merasa berjihad ternyata malah merusak tatanan umat Islam. Nah, ini harus kita hindari yang macam-macam seperti ini. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, bukan dengan ilmunya. Dan yang terakhir dari saya, bahwa ketika berjihad, ya, kita harus bisa menjaga keikhlasan dalam hati kita. Karena ini ada 3 golongan orang yang seharusnya masuk surga, gagal masuk surga justru harus mampir ke neraka karena kesombongannya, karena ketidakikhlasannya. Ada ulama itu alim, jamak dari alim, orang yang berilmu, mujahid, orang yang berjihad, dermawan, orang yang memiliki uang kemudian mendermakan uang itu, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Ini seharusnya masuk surga, tapi mereka gagal karena mereka tidak ikhlas. Bagaimana dalam sebuah hadis yang sangat panjang itu, ini meninggal dunia kemudian dipanggil oleh Allah, kenapa dulu engkau mengajarkan Al-Quran? Saya mengajarkan Al-Quran karena engkau wahai Allah. Kata Allah, engkau bingung, engkau bohong, dusta, engkau mengajarkan Al-Quran supaya engkau disebut sebagai orang yang alim, orang yang tahu agama. Dia diambil oleh malaikat, disyarat dimasukkan neraka. Ada seorang mujahid meninggal dunia bertemu dengan Allah, ditanya, engkau dulu berjihad karena apa? Karena Allah. Engkau berdusta, kamu berjihad supaya disebut sebagai orang yang pemberani. Maka dia masuk neraka. Begitu pula orang yang dermawan ini, dia mengatakan karena Allah, tidak. Karena dia itu dermawan, ya, dia itu berinfak supaya disebut oleh orang lain itu dia itu orang yang dermawan. Diseret masuk ke neraka. Maka kesombongan itu kita harus betul-betul berhati-hati supaya jangan konyol nanti kita. Sudah berjihad, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tetapi ternyata gara-gara kesombongan akhirnya kita harus mampir ke dalam neraka. Mungkin itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita jadi tercerahkan rekan-rekan sekalian. Ternyata jihad tidak harus dengan pedang, jihad tidak harus dengan lempar pisau, jihad tidak harus dengan panah memanah dan lain sebagainya. Jihad ternyata juga bisa menggunakan apapun, ya. Mulai dari Muhammadiyah dengan jihad konstitusinya, jihad ekonominya, jihad lingkungannya, jihad pendidikannya, belum jihad dengan dan lain sebagainya. Ya, belum juga kita sebagai pribadi, kami yakin dari teman-teman sekalian punya cara jihad sendiri-sendiri yang mungkin tidak diketahui oleh yang lainnya. Kita masih punya waktu 20 menit, silahkan teman-teman jika ingin ada yang berdiskusi ataupun ingin menanyakan sesuatu pada Ustadz Hilmi LC. Kami persilakan, monggo. 1, 2, ada lagi? 3, Bapak. Ada lagi? 4, ya, yang perempuan? 4, saya beri kesempatan 2 orang lagi, 6. 1 sesi dan hanya 1 sesi terakhir. Ya, baik, tidak ada, hanya 4, baik. Silahkan, monggo, yang pertama, yang dari depan dulu aja dulu, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama. Ya, terkait jihad. Kalaupun tadi saya sudah melihat berjihad itu harus ada izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi ketika kita sudah merasa dizolimi dan lain sebagainya. Halo. Ya. Yang jadi pertanyaan begini Ustadz, ketika kezoliman itu kita belum merasa diancam atau belum terasa diganggu di daerah kita, tapi saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain itu sudah mulai diganggu, dan pasti gangguan itu akan mengarah ke kita, karena misi satu organisasi atau misi satu bangsa itu adalah menguasai seluruh dunia. Nah, jadi yang terjadi baru di belahan bumi lain, kezaliman itu terjadi di sana, tapi pasti akan mengarah ke kita. Apakah kita sudah wajib untuk turun jihad atau menunggu dulu kezaliman itu terjadi di ranah kita, atau seperti apa Ustaz? Mungkin sudah bisa dipahami. Saya mohonkan jawaban dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya agak miring sedikit, tapi masih ada hubungannya dengan ini, karena tadi sempat disinggung tentang jihad fisabilillah itu bermacam-macam, tidak harus dengan perang, dan disinggung tentang kaitannya dengan zakat. Nah, saya teringat dengan waktu saya ngobrol dengan teman saya, disampaikan bahwa salah satu penerima zakat dari 8 golongan itu kan fisabilillah. Nah, menurut teman saya, berdasarkan kajiannya itu katanya untuk yang zakat dengan penerima fisabilillah itu memang khusus untuk jihad yang sifatnya perang. Apakah itu benar atau memang jihad fisabilillah yang di situ tetap jihad secara umum? Karena menurutnya kalau jihad secara umum, fisabilillah secara umum itu memberikan zakat kepada fakir miskin itu juga fisabilillah, memberikan untuk yang gharim itu juga fisabilillah, dan semuanya juga fisabilillah. Makanya fisabilillah di sana dimaksudkan untuk istilah yang perang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya siapa tadi? Ya, Bapak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama tentang masalah jihad ini, khususnya jihad yang tanpa perang ya, jihad tidak dengan perang. Itu ya, yang pertama, bisakah bahwa jihad ini dipahamkan kepada anak-anak didik sampai pada mahasiswa? Karena apa? Kenyataan bahwa anak didik itu di dalam ulangan-ulangan ujian-ujian itu banyak yang nyontek. Nah ini, mahasiswa pun juga banyak yang nyontek. Sehingga kalau ini dipahamkan di dalam jihad, di dalam ketika kita menempuh satu ilmu umum, ilmu di dalam kampusnya, di dalam SD, SMP, SMA-nya, kalau ini dimaknai sebagai sebuah jihad, maka senjatanya adalah pulpen atau ya itu dengan laptop ya. Tetapi karena aktivitas ketika ulangan itu nyontek, maka jihad itu menjadi kabur. Jadi karena apa? Karena tidak dipahamkan oleh guru-gurunya atau dosen-dosennya. Bisakah ini diaplikasikan masalah jihad ini kepada anak didik dan para mahasiswa? Yang kedua, jihad tanpa perang, tetapi kenyataan sampai hari ini Indonesia masih dijajah. Kalau saya lihat Belanda itu dulu kelas 1, kelas 2 terus tidak menjajah lagi Indonesia.
Tetapi sekarang ini Belanda ini sebenarnya masih menjajah Indonesia secara ekonomi, yaitu dari produk Unilever itu semua produk yang dijajakan di di toko-toko swalayan itu, kalau saya lihat merek-merek yang dipakai masyarakat di seluruh Indonesia ini banyak yang dari Unilever. Artinya apa? Unilever produk dari Belanda, sehingga semua pajak semua masuk ke negeri Belanda. Nah, bisakah ini dimaknai melawan produk-produk Unilever ini sebagai jihad? Karena ini jihad ekonomi, kita dijajah secara ekonomi oleh Belanda. Bisakah ini seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menangkap tadi dari materi yang disampaikan oleh Ustadz, apa itu jihad? Artinya adalah mengerahkan kemampuan kita sebaik-baik mungkin untuk di jalan Allah. Kemudian contoh yang disampaikan oleh Ustadz tadi seperti Imam Nawawi yang tidak tidur atau tidur hanya sangat minim, 2 jam dalam sehari, seperti itu. Saya pun juga pernah membaca buku bahwa ulama-ulama zaman dulu makan itu sangat jarang, di nomor 2 kan, yang paling utama adalah belajar, cari ilmu. Dan tidur juga memang seperti itu, sangat minim. Kemudian kalau saya beberapa kali menerapkan seperti itu, apakah itu tidak zalim untuk diri saya? Saya tidur sangat minim, saya yakin masih bisa gitu. Tapi kegiatan sehari-hari saya lemas atau malah jadi ngantukan ketika belajar, malah tok-tokan seperti itu. Kemudian makan, saya juga pernah menerapkan sehari sekali atau gimana. Pokoknya yang penting belajar. Tapi malah saya jadi kurus, kempot, jadi jelek kayak gitu, Ustaz. Nah, itu apakah itu tidak menzalimi diri saya? Bahkan ulama juga ada yang tidak nikah, seperti itu. Apakah itu tidak menzalimi diri kita? Saya pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Ya, sudah? Baik, Ustadz, ada beberapa pertanyaan menarik semuanya. Ya, saya juga tidak menyangka pertanyaannya luar biasa seperti ini. Yang pertama ini menarik sekali. Kita saat ini tidak sedang diserang. Kita saat ini tidak diganggu apapun. Tapi saudara kita di luar sana justru yang diganggu atau yang diserang. Pertanyaannya, apakah kita masih berdiam diri saja ataukah kita sudah dikenai hukum wajib berjihad? Monggo Ustadz, yang pertama dulu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin mudah sekali ya kalau kita bisa membayangkan sekarang di Syria itu di sana ada konflik ya antara pemerintah dengan rakyatnya, yang pemerintah itu dikatakan orang Syiah dan rakyatnya itu orang Ahlus Sunnah. Saya tidak tahu bagaimana pandangan kita masing-masing tentang Syiah itu, apakah ini bisa dimaksud jihad atau tidak ya. Kalau kita menganggap mereka kafir berarti ini jihad, tapi kalau itu bagian dari muslim saya kira itu termasuk masalah politik. Tetapi lainlah, kita tidak mengambil masalah Syria itu, tapi kita mengambil daerah yang lain. Katakanlah ada sebuah daerah kemudian di sana diserang oleh orang kafir di daerah Arab sana itu. Ketika kita dari Indonesia itu kemudian datang berjihad ke sana, ISIS gitu, bergabung dengan ISIS untuk menyerang Amerika katakanlah di sana itu akan memberikan maslahat ya, atau justru akan menambah madaratan. Atau semuanya kita ke Syria itu. Kita ke Syria yang berjihad itu akan menambah kemaslahatan atau justru akan menimbulkan kemadaratan. Maka kita harus berpikir ke sana. Secara pribadi saya lihat yang paling tepat itu justru kita kemudian melaksanakan surat Al-Anfal ayat ke-60 itu. Kita sebagai orang Indonesia ya. Karena itu masalah daerah Arab, masalah Timur Tengah. Seharusnya kalau itu sebuah kewajiban berjihad, banyak ulama-ulama Mesir dan ulama-ulama Saudi yang seharusnya mereka berkoar-koar terlebih dahulu.
itu wajib berjihad untuk umat Islam ke Syria, ke Irak dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada itu. Karena mereka secara geografis lebih dekat gitu. Kita terlalu jauh untuk itu. Dan saya lihat justru nanti kemadaratannya malah akan timbul. Karena kita sebagai negara itu kan bertetangga. Nanti orang negara lain akan menganggap ketika banyak orang Indonesia datang ke sana membela salah satu golongan, kita dianggap membela itu, satu Indonesia itu. Akhirnya negara lain yang membela orang yang dilawan oleh Indonesia itu akan membela orang yang saat itu. Akhirnya malah terjadi perang yang semakin besar. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Kan perang dunia itu terkadang penyebabnya sangat kecil. Saya ingat ketika masih belajar itu, perang dunia 1 atau kedua itu penyebabnya hanya ada penembakan salah seorang pangeran kalau tidak salah itu di daerah Eropa ya. Hanya penembakan saja kemudian terjadi perang dunia yang sangat besar sekali. Nah itu menimbulkan kemudaratan yang besar karena jutaan orang mati itu. Nah maka yang paling tepat itu kita melaksanakan surat Al-Anfal ayat 60 itu, nanti kita melakukan perang dingin. Wa itu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, kita bersiap-siap semampu dari diri kita, yaitu nihayatu tokoh itu dengan segala kemampuan kita itu apa? Untuk mendapatkan al-quwat itu, kekuatan. Mirribatil khail, ini kuda, karena di zaman dahulu kuda, namun di zaman sekarang yang bagaimana kita bisa mendapatkan tank, bisa mendapatkan pesawat, menjadi bangsa yang besar. Bagaimana caranya? Kontribusi kita supaya Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas Islam itu bisa benar-benar besar dan turhibuna bihi aduwallah, bisa menakutkan para musuh Allah itu. Nah kita dakwah Islam diperbesar, jadikanlah orang-orang Islam ini kuat secara ekonomi, kuat secara politik, kuat kedudukan. Nanti orang-orang pondok pesantren itu masukkan mereka ke bagian-bagian ABRI dan lain sebagainya, kamu masuk ke lini ini, masuk ke lini, kemudian kita berdakwah semuanya diikat dengan tali Allah. Walaupun tanpa tali organisasi kita diikat dengan tali Allah. Itu aitu lahum mastata'tum min quwwah. Itu paling tepat. Yang dia di bagian ekonomi dia betul-betul menguatkan ekonomi rakyat, dia di bagian politik masyarakat Islam betul-betul dia bangun, yang dia berdakwah sampai pelosok-pelosok. Nah, semuanya kita siapkan itu. Ketika kita kuat, kita itu seperti singa tidur bagi saya lihat itu. Ketika nanti kita dibangunkan, wah langsung berdiri, wah selainnya langsung takut gitu. Ya kan? Logikanya seperti itu kan. Daripada kemudian kita berangkat ke Syria, di sana cuman ketembak. Latihan tembak kita berapa kali, badan dengan badan kecil seperti ini harus melawan orang sebesar itu, kita tidak tahu medannya dan lain sebagainya, itu justru motornya lebih besar. Sekarang kita di sini fokus, kita berjihad apa yang mampu kita lakukan, ya termasuk belajar. Dia orang teknik, belajar masalah teknik, orang sosiologi, belajar tentang itu dan lain sebagainya. Kita menjadi umat yang kuat, turhibuna bihi aduwallah. Kita bisa menakutkan para musuh Allah itu. Di sini yang paling tepat bagi saya secara pribadi. Kemudian yang kedua tentang zakat ini kan untuk yang termasuk yang fisabilillah. Nah ini yang seperti apa definisi fisabilillah di sini Ustaz penerima? Betul. Sebetulnya itu sudah menjadi keputusan dari Tarji kalau tidak salah, bahwa Muhammadiyah itu memaknai fisabilillah termasuk dalam zakat itu termasuk segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umat untuk dakwah dan lain sebagainya, termasuk nanti bahkan termasuk perbaikan jalan, perbaikan masjid. Seingat saya itu Muhammadiyah berpendapat seperti itu. Tetapi Qardawi itu menyaratkan, oke lah itu memang bisa bermakna umum seperti itu, tapi ada syarat dari beliau. Ketika yang umum itu betul-betul terlihat nihayatut tokoh wal qudrah tadi. Kemampuan yang dia miliki itu betul-betul berjihad di sana, seluruh kemampuan yang dia miliki betul-betul dikeluarkan. Kemudian dia memberikan contoh, membangun sekolah tidak sekedar membangun sekolah saja, tetapi membangun sekolah di sebuah negara yang kafir. Katakanlah dia membangun sekolah Islam di Amerika. Pasti dia akan mendapatkan banyak kesulitan dari legalitasnya, penolakan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian dia sebut sebagai jihad. Kita mendirikan sekolah Muhammadiyah di daerah pedalaman, orang modal. Nanti seperti
Andrea Hirata itu jadinya itu ibu siapa namanya. Nah seperti itu terlihat sekali jihadnya, bagaimana betul-betul ingin mendidik masyarakat pedalaman, ini terlihat itu jihad. Qaradawi seperti itu, harus memperlihatkan di sana ada betul-betul kemampuannya dikeluarkan semuanya, itu baru disebut jihad. Tetapi kalau sekedar mendirikan sekolah saja diri itu biasa, apalagi kemudian nanti dalam tanda kutip ada unsur bisnisnya, wah itu tidak bisa. Karena sekarang sekolah Islam itu banyak yang mahal. Dalam tanda kutip nek mahal itu kan berarti nanti ada cash flow-nya dihitung, masuknya berapa, itu kan berarti kan ada hitung-hitung seperti itu ya. Nanti wallahu alam apakah kemudian ini betul-betul al-juhdu tadi jihad atau malah ini bagian dari bisnis gitu loh. Wallahu alam. Nah, saya kira saya melihat pendapat Qaradawi itu lebih itu ya, lebih saya ambil bagi saya secara pribadi. Ketika memang harus kita artikan secara umum, tetapi harus terlihat di sana kesungguhannya. Seperti itu pendapat dari kami pribadi. Walaupun nanti memang ada yang kemudian yang berpendapat bahwa fisabilillah itu berperang. Memang ada yang pendapat seperti itu. Nah kemudian kalau antara 8 golongan itu yang berperang tidak ada, ya sudah tidak ada fisabilillahnya. Nah kemudian mereka berpendapat seperti itu. Tetapi ada dalam hadis yang lainnya, memang fisabilillah itu betul-betul disebutkan bukan perang. Dan itu tidak hanya satu. Bahwa fisabilillah itu bahkan termasuk seorang suami, ya, dia keluar untuk mencari nafkahnya untuk keluarganya supaya keluarganya bisa menjaga ifahnya dan lain sebagainya, termasuk fisabilillah. Dan itu jelas tertulis seperti itu. Maka untuk menggabungkan hadis-hadis semacam ini dan menggabungkan makna jihad fisabilillah tadi, saya lebih memilih pendapat Qaradawi yang saya lihat itu mutawassit. Bermakna umum, tetapi di sana ada al-juhdunya, kesungguhannya bahwa kemampuan yang dia miliki itu betul-betul semuanya dikeluarkan, maka itulah jihad. Saya kira itu, Mas. Iya, kemudian mengenai jihad ini apakah bisa diterapkan bagi pelajar atau mahasiswa, karena mereka ketika mengerjakan itu kan sering nyontek gitu saat kalau ulangan atau ujian, sehingga kemudian merusak fungsi atau arti jihad itu sendiri. Pendapat Ustadz bagaimana? Ya tentu saja bisa ya, tapi memang kemudian jihad itu kan suatu hal yang berat. Suatu hal yang berat ini tidak mungkin mampu kita lakukan kalau kita tidak memiliki landasan keimanan yang kuat gitu. Jadi saya kira yang pertama kali yang harus kita bangun itu keimanan para anak didik kita. Bagaimana supaya mereka itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Qur'an, nabi-nabinya dan lain sebagainya. Dengan kuatnya iman tadi, maka untuk melaksanakan beban itu ya saya kira mampu. Dan yang kedua mungkin pembiasaan. Saya tidak tahu mungkin di sini ada yang alumni Gontor atau tidak. Kita ada grup itu di WhatsApp biasa ya. Kemudian ada yang menulis di sana. Saya lihat bagaimana pondok pesantren itu dia benar-benar membiasakan anak didiknya untuk berjihad. Dalam tanda kutip berjihad seperti ini. Pagi menghafal Al-Quran, belajar muhadasah, istirahat, kemudian makan, minum, mandi, antri, kemudian langsung masuk sekolah sampai sore, habis sore nanti ada ngaji, habis ngaji ada ekstrakurikuler, habis maghrib hafalan Quran, habis hafalan Quran nanti habis isya nanti belajar, nggarap PR sampai jam 10 tidur, jam 3 nanti bangun sholat tahajud, gitu lagi terus seperti itu. Dibiasakan seperti itu. Mungkin dengan pembiasaan itu ada yang kemudian betul-betul masuk dalam dirinya, tetapi mungkin ada yang kemudian mental. Wallah alam, saya tidak tahu kemudian yang mental itu penyebabnya apa ya. Tapi ketika dia betul-betul bisa masuk dan terbiasa dengan hal itu, nah itu salah satu solusi bagaimana supaya anak didik kita seperti itu. Saya wallah alam bagaimana menerapkannya, tetapi kalau saya secara pribadi Pak, saya di Mesir 7 tahun, karena saya secara pribadi alhamdulillah termasuk orang yang memiliki prinsip untuk tidak mencontek, ya berusaha untuk tidak berbuat curang, dan kebetulan saya itu dulu masuk di akidah filsafat, kemudian ada sedikit penyesalan. Karena masuknya filsafat ada beberapa materi yang saya tidak setuju tetapi terpaksa harus saya baca, kan berat.
tidak setuju tapi harus kita baca. Itu beratnya di sana. Saya tidak belajar, ketika ujian saya tidak tengok kanan kiri, saya isi sebisa saya dengan cepat sekali dan saya selesai nomor 1 padahal bukan orang Arab. Orang Arab kalah sama saya. Terus selesai, saya keluar ujian. Ya tidak lulus, ya betul tidak lulus. Tetapi yang saya jaga itu kan prinsipnya tadi itu loh. Saya memang punya, ya itu mungkin tidak tahu kenapa seperti itu, tapi prinsip itu yang kemudian saya pegang saja. Walaupun saya tidak lulus, saya lama, tetapi itulah saya, ya sudah. Saya kira pertama keimanan dulu, kemudian dari keimanan itu baru kita bisa mengajak orang untuk betul-betul ya mendapatkan beban. Tetapi sekali lagi saya katakan ya, ketika kita mau berjihad seperti ini, itu nanti manfaatnya betul-betul akan kita terima sendiri kok. Bukan orang lain yang menerima manfaatnya, tapi kita sendiri. Bagaimana seseorang berjihad untuk mendakwahkan Islam dengan membuat sebuah buku, orang lain tidur dia menulis, buku itu jadi, kemudian buku itu dia jual, kemudian dia berdakwah dengan buku itu lagi menulis lagi, dengan buku itu dia akan mendapatkan dunia juga gitu maksud saya. Akhirat dia dapatkan, tapi dunia juga dia dapatkan. Ada orang yang kemudian berjihad, berdakwah ke sana kemari, saya ada di masjid saya itu. Dia berjihad sampai Gunung Kidul, berdakwah dan lain sebagainya ke daerah pelosok-pelosok. Tetapi dengan itu dia mendapatkan banyak kenalan, sampai suatu saat dia mendapatkan kepercayaan dari seseorang yang kaya untuk memutarkan uangnya. Oh sekarang sudah alhamdulillah, ya akhirnya ekonominya terbantu. Nah, maka saya katakan ketika kita berjihad seperti ini itu memang nanti ghanimah itu bisa jadi akan datang gitu. Yang terpenting itu kemudian keikhlasan yang harus dipegang. Insya Allah bukan berarti kemudian kita menghancurkan seperti lilin, tidak. Tetap kita menjadi seperti matahari. Wallahu a'lam itu. Ya, kemudian mengenai jihad ekonomi ini Ustadz, ini kan walaupun kita sudah tidak dijajah lagi, tapi kan saat ini kita masih dijajah secara ekonomi. Banyak produk-produk dari luar negeri, ya, kayak Unilever dan lain sebagainya, Aqua, Danone, Pizza Hut dan lain sebagainya, Johnson & Johnson gitu. Gimana pendapat Ustadz? Ya, secara pribadi ini pendapat saya, wallahu alam, nanti silahkan bisa dikoreksi masing-masing jamaah. Ketika sebuah produk itu halal, maka tidak selayaknya kita boikot. Karena Rasulullah pernah memboikot sebuah produk yang halal, madu itu halal, beliau boikot untuk tidak beliau minum untuk mencari ridho dari istrinya, itu kemudian diperingatkan oleh Allah. Ketika itu halal dan dihalalkan oleh jumhur para ulama, yaitu kita halal saja. Tetapi kemudian itu haram, itu kita tinggalkan. Bagi saya seperti itu. Lalu jihad secara ekonomi memang betul bahwasanya Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat itu berarti melemahkan. Seandainya kita sekarang menganggap kita sekarang berhidup di zaman kapitalisme, di zaman ilmu ekonomi barat menguasai dunia, seharusnya Al-Quran itu menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk membuat sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan Al-Quran, dan itu mampu melemahkan sistem ekonomi barat. Kalau kita yakin Al-Quran itu mukjizat. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul menyadari bahwa Al-Quran itu mukjizat atau tidak? Kalau Al-Quran itu mukjizat, di sebelah mana? Karena sampai sekarang itu terkadang masih gerambiang apa yang dinamakan ekonomi syariah. Dan di antara umat Islam sendiri terkadang tidak mau untuk satu suara. Nah itu saya kira harus dikaji terlebih dahulu. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melemahkan ekonomi kapitalisme yang besar itu. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat, al-mu'jiz maknanya itu melemahkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir Ustaz, tadi Ada sudah lagi. dijawab untuk Saya kira ada pemantapan lagi selesai. ya. Ini nih tentang gimana Ustaz, tentang udah nggak makan, kemudian hanya Oh, belajar terus. Itu apakah tidak menzolimi diri sendiri? Sampai tidak nikah itu apakah tidak menzolimi diri sendiri itu? Iya betul Gimana, sekali Ustaz? Mas. Alhamdulillah ada kader Muhammadiyah yang sampai seperti itu. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW itu beliau menahan lapar sampai kemudian memasang batu di perutnya. Dan Rasulullah itu tidak mendolimi dirinya sendiri. Ya, Rasulullah tidak mendolimi dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Rasulullah kuat dengan hal itu. Maka mendolimi diri sendiri nanti terlihat apakah kita kuat menjalaninya atau tidak. Atau kemudian dengan seperti itu
saya anu aja lah, sehari makannya sekali, sehabis itu langsung masuk angin. Nah itu jelas menzalimi diri sendiri. Tetapi kalau ada di masjid kami itu tetangga, dia puasa Daud terus itu, tapi ya tetap gemuk saja kok. Nah ini tidak menzalimi diri sendiri. Tapi ketika kita puasa Daud kemudian gampang jadi kurus, kasihan, itu melaske gitu kan. Nah itu menzalimi diri sendiri. Maka kita bisa mengukur diri kita seperti apa. Rahimallahu mura'an arafa qadar nafsi. Allah itu menyayangi, mencintai orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Ya, intinya Rasulullah itu menahan lapar sampai diganjel dengan batu itu tidak termasuk dolim. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tetapi nanti kita lihat di sana ada contoh Abu Darda. Abu Darda itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Kemudian si Abu Darda ini mendolimi istrinya karena istrinya tidak pernah didatangi. Nah ini berbeda saya kira. Kalau sudah hubungannya dengan orang lain kan kita harus memperhatikan kemampuan orang lain. Ketika istri itu tidak pernah didatangi, istrinya tuh aul-aulan itu Pak. Saya nggak tahu Pak, betul atau tidak ya. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi kan di rumah Abu Darda melihat istrinya seperti itu, dia mengatakan, engkau kenapa wahai istri Abu Darda? Dia mengatakan, saudaramu itu si Abu Darda itu sudah tidak membutuhkan kehidupan dunia. Loh kenapa? Kalau siang puasa, kalau malam sholat tahajud, bagian untuk keluarganya tidak ada. Oh seperti itu. Akhirnya Salman Al-Farisi dibawakan Abu Darda makanan, Salman tidak mau makan. Ayo silakan dimakan, Salman. Tidak, ayo silakan Anda juga ikut makan. Oh enggak, saya enggak makan. Tapi akhirnya Abu Darda makan. Akhirnya ini dimasukkan oleh Bukhari dalam hadis, dalam bab bolehnya membatalkan puasa sunnah untuk menghormati tamu. Nah ini si Abu Darda puasa terus, puasa sunnah kan. Menghormati tamu, hanya Salman tidak mau makan kalau Abu Darda tidak makan. Akhirnya dia membatalkan puasanya. Pada malam harinya baru tidur langsung bangun lagi. Sama Salman disuruh tidur dulu. Tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman bangun dibangunkan. Abu Darda bangun, ayo sekarang ini baru saatnya kita bangun sholat tahajud. Ada waktunya. Kemudian Salman berikan nasihat, kalau tidak salah nasihatnya seperti ini. Innali rabbika 'alaika haqqan wa innali ahlika 'alaika haqqan wa innali nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Bahwa Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, keluargamu memiliki hak atas dirimu, dirimu memiliki hak atas dirimu, maka berikanlah hak kepada yang berhak. Ya. Maka ketika seorang ulama itu tidak menikah, ya dia kan bebas kan, tidak harus mendatangi istrinya, dia tidak punya kewajiban itu. Tetapi ketika dia menikah, justru menjadi masalah ketika dia harus makan sehari sekali, karena dia nanti hak istrinya tidak terpenuhi. Nah maka itu semua silahkan kita cerna saja, bagaimana dua hadis tadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sekiranya mana yang kita mampu dan mana kita yang tidak menzalimi orang lain. Menzalimi itu artinya apa? Dia tidak memberikan hak kepada yang berhak, dia tidak melaksanakan kewajiban, itu zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hak, jadikan itu hak. Wajib, jadikan itu wajib. Itu namanya adil. Tapi ketika tidak seperti itu menjadi zalim. Selama kita mampu, bahkan tadi sehari makan cuma 2 kali, sekali, tapi itu memang sudah kadar kemampuan kita, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti silahkan kita cerna lebih lanjut, bisa dikaji lebih lanjut.